Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Albert Schweitzer pernah berkata, kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jadi jika Anda melakukan sesuatu, maka cinta itu dan Anda akan sukses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini dari kelas M213. Senang sekali hari ini saya bisa berbicara di depan teman-teman sekalian untuk membicarakan terkait dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ternyata jika kita kaji lebih dalam itu bisa memberikan atau berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah sangat familiar dengan apa yang akan saya bahas hari ini. Dan harapannya setelah selesai dengan kegiatan ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, di samping kiri saya sudah ada 3 benda yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sebuah pulpen, yang kedua ada sepasang sepatu, dan yang ketiga ada sebuah penggaris. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana filosofi dari ketiga benda ini yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita. Oke, benda yang pertama yaitu pulpen. Nah, pasti semua teman-teman sudah tahu dan pasti punya pulpen ini dari berbagai jenis sampai warna. Dan pulpen ini adalah sebuah alat tulis yang pastinya digunakan untuk menulis atau menggambar. Nah, pulpen ini digunakan oleh siapapun yang membutuhkan alat untuk menulis atau menggambar. Misalnya dalam dunia pendidikan, pulpen digunakan oleh guru atau siswa dalam menulis catatan atau mengerjakan tugas. Dan pulpen ini bisa digunakan di mana saja, baik itu di sekolah, di kampus, di kantor, ataupun di rumah sekalipun, dan tentunya bisa didapatkan di mana saja dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pulpen ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menulis atau menggambar jika dibandingkan dengan kehidupan zaman dulu yang menggunakan alat tulis tradisional dengan misalnya dengan arang atau dengan pena tinta. Baik teman-teman sekalian, filosofi pulpen ini diartikan sebagai simbol dalam mengerjakan atau menghargai hal-hal kecil, misalnya tentang kesederhanaan, kepraktisan, dan kemudahan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pulpen mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak yang besar untuk kita. Misalnya seperti ketika pulpen mengerjakan sesuatu tulisan yang kita tulis, itu bisa berdampak besar bagi kehidupan kita. Selain itu, pulpen juga mengingatkan kita untuk tetap fokus pada tujuan, seperti fungsi utama pulpen yaitu untuk menuliskan ide atau gagasan. Dengan demikian, filosofi pulpen ini mengajarkan kita untuk menghargai kesederhanaan, fleksibilitas, dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, benda kedua yaitu sepatu. Nah, di samping kiri saya ada sepatu yang terbuat dari plastik, dan saya juga sedang menggunakan sepatu, dan pasti teman-teman semua juga sebagian besar atau semuanya sedang menggunakan sepatu. Jadi sama seperti filosofi pulpen tadi, sepatu ini juga mempunyai filosofi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, sebelum itu sepatu ini adalah sebuah aksesoris atau alas kaki yang digunakan untuk melindungi kaki kita dari benda tajam atau cedera saat berjalan. Nah, sepatu ini penting karena memberikan perlindungan pada kaki dari benda-benda tajam saat kita berjalan atau berlari. Dan teman-teman bahkan akan selalu menjumpai sepatu ini dipakai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan sepatu ini juga ditemukan di toko-toko sepatu
atau pusat perbelanjaan dan toko online yang tersebar di seluruh dunia. Dan sepatu ini juga dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia setiap hari, baik untuk sekedar jalan-jalan atau untuk kantor maupun ke sekolah. Dan sepatu ini dibuat dengan proses produksi termasuk pada proses pemotongan, penyatuan, jahit-menjahit, dan pemasangan sol dengan mempertimbangkan kenyamanan, daya tahan, dan gayanya. Oke teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi di awal bahwa filosofi sepatu ini seperti mencerminkan aspek kehidupan kita. Yang pertama yaitu filosofi tentang kenyamanan. Nah, sepatu yang nyaman pasti akan membuat perjalanan kita menyenangkan. Jadi, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menemukan kenyamanan dan kebahagiaan agar bisa menjalani hidup dengan baik. Lalu yang kedua yaitu langkah besar dari langkah kecil. Nah, misalnya sesuai dengan sepatu yang dibuat dari langkah-langkah dari menjahit, kemudian memasang kembali dengan sol dan memperhatikan kenyamanan. Demikian pula dengan pencapaian besar dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga harus melewati beberapa langkah untuk mencapai kesuksesan itu. Oke, yang terakhir yaitu sebuah penggaris. Nah, penggaris ini adalah sebuah perangkat yang terbuat dari bahan yang keras dan lurus. Seperti yang saya pegang ini terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari kayu atau logam. Nah, penggaris ini telah digunakan sejak zaman kuno dan sampai sekarang masih memiliki peran penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam matematika, teknik maupun seni. Dan penggaris ini juga digunakan oleh banyak profesi, mulai dari siswa, guru, arsitektur maupun seniman untuk melukis. Dan dengan adanya penggaris ini, kita bisa mengetahui panjang, lebar maupun tinggi suatu objek yang akan diamati. Dan teman-teman juga pasti tahu bahwa penggaris ini digunakan dengan cara ditempelkan pada atas permukaan yang akan diukur atau di atas kertas yang akan digaris. Kemudian digaris menggunakan pulpen atau pensil untuk menentukan panjang atau membuat garis lurus. Nah, teman-teman sekalian, penggaris ini melambangkan garis lurus dan kestabilan yang mengajarkan kepada kita tentang keberanian untuk tetap memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam hidup kita. Dan penggaris ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran, karena untuk mencapai tujuan yang kita perlukan, kita perlu mengambil langkah yang konsisten dan tidak tergesa-gesa sampai ketika kita menggaris sebuah garis lurus. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata benda-benda di sekitar kita, jika kita telusuri, filosofinya itu bisa mencerminkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan hidup kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kata-kata dari saya, tidak ada yang bisa menghalangi langkah kita menuju kesuksesan selain diri kita sendiri. Maka jadilah agen perubahan untuk diri Anda sendiri, karena setiap